Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan investasi dalam bisnis internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis internasional ini terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilakukan dalam lintas batas nasional untuk memenuhi tujuan individu, perusahaan, ataupun organisasi. Bisnis internasional ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas dari sebuah negara, di mana transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain sering juga disebut sebagai bisnis internasional. Di lain pihak, transaksi bisnis ini dapat dilakukan juga oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu lain yang berada di negara lain. Dan ini disebut sebagai international marketing. International marketing atau disebut sebagai pemasaran internasional ini biasanya diistilahkan sebagai bisnis internasional juga. Hal ini merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri, di mana produk yang dipasarkan dapat berupa barang dan dapat pula berupa jasa. Ada banyak definisi mengenai bisnis internasional ini. Salah satunya menyebutkan bahwa bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara, mencakup dalam hal ini perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Selain itu disebutkan juga bahwa bisnis internasional merupakan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Di literatur lain disebutkan bahwa bisnis internasional dimaknai sebagai semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah yang dilakukan di antara dua negara atau lebih. Dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas dari sebuah negara. Definisi ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri saja, tetapi juga terkait dengan industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Bisnis internasional merupakan bisnis luar negeri yang berarti bahwa kegiatan operasi-operasi domestik di dalam sebuah negara asing. Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Sehingga dalam hal ini berarti menjalankan bisnis internasional ini akan lebih rumit karena ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan negara-negara yang memiliki ciri khas tersendiri, yang kedua masalah yang dihadapi lebih kompleks, yang ketiga bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan oleh pemerintah di negara tersebut.
Dan yang keempat yaitu transaksi internasional melibatkan perubahan terkait dengan mata uang. Kekuatan yang mendasari terhadap bisnis internasional ini adalah manajemen oriented, di mana orientasi merupakan asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Nah, dalam hal ini ada tiga orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama adalah etnosentris, yang kedua adalah polisentris, dan yang ketiga geosentris yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Terkait dengan etnosentris, ini merupakan suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang lebih unggul. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan dengan domestik dan terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik. Sedangkan terkait dengan polisentris, ini merupakan keyakinan yang mendasari bahwa setiap negara itu unik dan berbeda serta cara untuk meraih sukses di setiap negara adalah menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara tersebut. Dalam tahap polisentris, anak perusahaan didirikan di pasar luar negeri. Setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan dan rencana pemasarannya sendiri, di mana pemasaran diorganisasikan dengan dasar negara per negara, dengan setiap negara mempunyai kebijakan pemasaran uniknya sendiri. Sementara terkait dengan regiosentris dan geosentris ini, perusahaan memandang bahwa wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu secara regional atau dunia. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Artinya, manajemen harus memiliki suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi dari keduanya. Nah, inilah tiga orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional. Ada 6 karakteristik utama berkaitan dengan bisnis internasional ini. Yang pertama adalah transaksi lebih dari 2 negara yang tidak terbatas pada perusahaan multinasional. Tetapi ada juga UKM yang terlibat, umumnya dalam hal ini dipimpin oleh multinational enterprise. Dan yang kedua, aktivitas inti yang diselenggarakan itu berupa ekspor, impor, FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi langsung di luar negeri, franchise, licensing, dan joint venture. Yang ketiga, sistem legal di antara negara itu berbeda-beda, memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Dan yang keempat yaitu menggunakan mata uang yang berbeda-beda tergantung kesepakatan antar negara yang ada. Dan yang kelima, budaya negara-negara berbeda, hal ini memaksa setiap pihak untuk menyesuaikannya terkait dengan budaya yang ada pada negara tersebut. Dan yang keenam, ketersediaan sumber-sumber yang berbeda di setiap negara, sehingga suatu negara mungkin hanya memiliki sumber daya alam yang lebih dibandingkan dengan negara lainnya. Ada 5 alasan mengapa mempelajari bisnis internasional ini menjadi penting dan perlu. Di antaranya yang pertama yaitu karena sebagian besar perusahaan beroperasi secara internasional atau berkompetisi dengan perusahaan internasional lainnya. Yang kedua, jika suatu perusahaan beroperasi secara internasional, maka ia terikat dengan beberapa model operasi bisnis
yang akan berbeda dengan operasi bisnis di wilayah domestik. Yang ketiga, setiap negara tentunya memiliki cara berbeda untuk menerapkan mekanisme terbaik bagi negara mereka. Dan yang keempat, mempelajari bisnis internasional dan segala aspek yang menyertainya untuk menentukan karir mana yang terbaik, apakah dalam pasar domestik atau pasar internasional. Dan yang kelima yaitu dengan memahami bisnis internasional, kita akan mengetahui berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang perlu didukung atau ditolak terkait dengan perkembangan pasar ke depannya. Terkait dengan transaksi bisnis internasional, ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah international trade atau perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional ini merupakan transaksi antar negara yang biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor, ini maka akan timbul yang namanya neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Suatu negara dapat memiliki surplus neraca perdagangan atau defisit neraca perdagangannya. Dengan neraca perdagangan yang surplus, maka aliran kas masuk ke negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar negara tersebut seringkali disebut sebagai neraca pembayaran atau balance of payments. Dalam hal ini, terkait dengan neraca pembayaran yang mengalami surplus, ini sering juga dikatakan bahwa negara ini mengalami pertambahan devisa. Sebaliknya, apabila negara itu mengalami defisit neraca perdagangannya, maka dianggap mengalami pengurangan devisa negara. Bentuk transaksi bisnis internasional yang kedua yaitu international marketing atau pemasaran internasional yang seringkali disebut sebagai bisnis internasional. Ini merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum yang berada di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini, maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor yang menyebabkan adanya tarif bea masuk karena adanya transaksi ekspor impor tersebut. Dengan masuknya secara langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan juga pemasaran di negara asing, maka tidak terjadi yang namanya kegiatan ekspor impor tersebut. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang, akan tetapi juga dapat pula berupa jasa. Transaksi bisnis internasional semacam ini biasanya ditempuh dengan berbagai cara, yaitu licensing, franchising, kontrak manajemen, multinasional corporate, atau joint venture, di mana semua bentuk transaksi internasional tersebut di atas itu akan memerlukan yang namanya transaksi pembayaran yang disebut sebagai fee. Dalam hal ini, negara atau home country harus membayar, sedangkan pengirim atau host country ini akan memperoleh pembayaran terhadap fee tersebut. Setelah kita memahami atau mengerti mengenai transaksi bisnis internasional, di mana ada dua model yaitu international trade dan international marketing, maka kita dapat membahas mengenai secara rinci aktivitas-aktivitas apa saja
yang dapat dilakukan dalam bisnis internasional. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan ekspor insidentil. Dalam hal ini, suatu perusahaan yang dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negara kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian mengirimkan ke negara asing tersebut. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negara kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri orang asing tersebut. Aktivitas yang kedua dalam bisnis internasional yaitu ekspor aktif, di mana ketika kita sudah melaksanakan ekspor insidentil, maka pada saat berkembang tentunya akan terjalin yang namanya hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Nah, keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut itu ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional yang dilakukan. Dalam tahap ekspor aktif ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif saja. Oleh karena itu, dalam tahap ini sering pula disebut sebagai tahap ekspor aktif, sedangkan pada tahap awal itu biasanya hanya pada tahap pembelian atau purchasing saja. Hal ini berkenaan dengan masalah ekspor insidentil, itu disebut sebagai tahap pembelian atau tahap purchasing saja. Dan selanjutnya ketika sudah pelaksanaannya rutin dan kontinu, maka disebut dengan ekspor aktif. Aktivitas bisnis berikutnya dalam bisnis internasional adalah penjualan lisensi, di mana dalam tahap penjualan lisensi ini yang diberikan hanya merek atau lisensinya saja. Sehingga negara penerima itu dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk pemakaian lisensi tersebut, perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi kepada perusahaan asing tersebut. Nah, kalau kita memahami bahwa pemberian lisensi ini merupakan perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapatkan bayaran. Meskipun ada peluang untuk memperoleh pendapatan yang cukup besar dari pemberian lisensi, ada banyak perusahaan utamanya yang memproduksi produk-produk berteknologi tinggi ini tidak mau memberikan lisensinya, sehingga dia biasanya melakukan transaksi atau aktivitas bisnis internasional dalam model yang berbeda. Aktivitas-aktivitas bisnis berikutnya yang berkaitan dengan bisnis internasional adalah franchising, di mana dalam hal ini perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk dalam hal ini adalah peralatan, proses produksi, resep-resep campuran yang berkaitan dengan proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu, bahkan bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Nah, model ini disebut dengan franchising. Dalam hal bentuk franchise ini, maka perusahaan yang menerima
disebut sebagai franchisee, sedangkan perusahaan yang menjadi pemberi disebut sebagai franchisor. Nah, bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu, yaitu misalnya makanan, restoran, supermarket, business center, dan lain sebagainya yang lebih nyaman untuk memilih bentuk aktivitas bisnisnya dengan franchise. Terkait dengan bentuk franchise ini, ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa kejelekan yang perlu dipahami untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih keputusan mengenai aktivitas bisnis internasional. Berkenaan dengan kebaikan dalam bentuk franchise ini, yang pertama adalah manajemen sistem yang sudah teruji, yang kedua memiliki nama yang sudah terkenal, dan yang ketiga performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Sedangkan kejelekan dari model atau bentuk franchise ini yaitu yang pertama, biaya tinggi untuk menerapkan franchise. Yang kedua, keputusan bisnis akan dibatasi oleh franchisor. Dan yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk franchise lain. Apabila kegagalan yang satu, akan timbul anggapan bahwa bentuk franchise tersebut itu hasilnya adalah jelek, sehingga akan berpengaruh terhadap bisnis tersebut. Aktivitas bisnis berikutnya yang berkaitan dengan bisnis internasional adalah kontrak manajemen, di mana kontrak manajemen atau manajemen kontrak ini merupakan proses pengelolaan segala hal atau aspek yang berhubungan dengan kesepakatan antar dua belah pihak, di mana perjanjian terkait dengan sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk semisal dengan spesifikasi tertentu tetapi menerima tanggung jawab pemasarannya juga. Nah, aktivitas berikutnya yaitu multinational corporation atau disingkat dengan MNC, di mana MNC merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara asalnya serta di negara lain di seluruh dunia. Model ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di satu negara yang mengkoordinasikan pengelolaan semua kantornya seperti cabang administratif atau pabrik yang merupakan cabang-cabang yang berada di berbagai negara. Aktivitas bisnis berikutnya dalam bisnis internasional adalah joint venture, di mana ini merupakan usaha gabungan atau usaha patungan antar dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan atau kegiatan bisnis, baik perusahaan yang sudah ada ataupun perusahaan yang akan didirikan. Keuntungan dari joint venture ini antara lain yaitu pajak yang ditawarkan oleh beberapa pemerintah kepada perusahaan dengan mitra lokal dan keperluan akan modal tambahan dan personel yang berpengalaman. Selain itu, ada juga kerugian dari model joint venture ini, diantaranya adalah keuntungan yang diperoleh harus berbagi dan adanya kekurangan kontrol yang dapat berdampak terhadap bisnis tersebut. Ada beberapa bentuk pilihan terkait dengan usaha patungan atau joint venture ini. Yang pertama adalah badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan internasional dan para pemilik lokal. Atau model yang kedua yaitu badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk tujuan melakukan bisnis di pasar ketiga. Atau model yang ketiga yaitu badan usaha yang dibentuk oleh badan pemerintah, biasanya di negara tempat investasi ini dilakukan, dan sebuah perusahaan internasional. Atau model yang keempat yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih perusahaan dalam proyek yang lamanya terbatas.
Ini adalah beberapa contoh bentuk terkait dengan joint venture. Aktivitas berikutnya yang merupakan bagian dari bisnis internasional yaitu pemasaran di luar negeri, di mana dalam pemasaran di luar negeri ini tentunya akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang sebagai host country ini haruslah secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya yang berada di negara asing atau home country. Oleh karena itu, maka perusahaan akan mengetahui lebih pasti tentang perilaku konsumennya yang tidak lain adalah orang-orang asing yang dalam hal ini adalah orang-orang setempat atau penduduk setempat di negara tersebut. Nah, tahap ini sering disebut sebagai tahap pemasaran aktif atau active marketing. Selain pemasaran di luar negeri, bentuk aktivitas bisnis internasional lainnya adalah total international business, di mana dalam hal ini produksi dan pemasaran itu seluruhnya dilakukan di luar negeri. Nah, ini merupakan tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional, yaitu produksi dan pemasaran dilakukan di luar negeri. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negara asing itu secara lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negara tersebut dan menjual hasil produksinya di negara penerima tersebut. Bentuk ini tentunya memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut pada umumnya. Karena negara yang berkembang ini tentunya masih kekurangan dana untuk pembangunan bangsanya, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Nah, hal ini wajar karena tidak ada impor, maka barang hasil industri di negara asing ini yang akan menyaingi dan mematikan cabang industri dalam negeri tersebut. Sehingga dalam aktivitas produksi dan pemasaran di luar negeri ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Ada dua alasan dalam melaksanakan bisnis internasional, di mana alasan pertama yang perlu dipertimbangkan terkait dengan spesialisasi antar bangsa-bangsa. Karena dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta dengan kelemahannya, maka suatu negara ini haruslah dapat menentukan pilihan strategis untuk memproduksi suatu komoditi yang strategis, yaitu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan sebuah produk secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Selain itu juga menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain, serta mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksi atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negaranya, sehingga akan dapat menjadi pertimbangan khusus terkait dengan bisnis internasional tersebut. Terkait dengan masalah keunggulan dalam sebuah negara, ini ada yang namanya keunggulan absolut, di mana suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara tersebut itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tertentu. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut, sehingga negara ini menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya.
Misalnya dalam hal ini yaitu hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Di samping kondisi alam, keunggulan absolut ini dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksi suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena adanya kemajuan teknologi yang akan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dengan ongkos yang lebih murah. Selain keunggulan absolut, ini juga ada yang namanya keunggulan komparatif, di mana konsep keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistis dan banyak terdapat dalam bisnis internasional, yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah, atau berkaitan dengan mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal. Selain itu, berkenaan dengan kontinuitas penyediaan atau supply yang lebih baik, serta stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik. Dan tentunya juga tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik, misalnya fasilitas latihan maupun transportasi. Nah, suatu negara pada umumnya akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar. Konsep tersebut akan dapat kita lihat dengan jelas dan nyata apabila kita mencoba untuk menelaah mengenai neraca perdagangan negara kita, yaitu Indonesia misalnya. Dari neraca perdagangan itu kita dapat melihat mengenai komoditi apa yang kita ekspor merupakan komoditi yang memiliki keunggulan komparatif bagi negara Indonesia, dan yang kita impor merupakan komoditi yang memiliki keunggulan komparatif yang paling rendah, sehingga kita dapat memahami terkait dengan konsep dari keunggulan komparatif ini. Alasan kedua berkaitan dengan pelaksanaan bisnis internasional, ini adalah berhubungan dengan pertimbangan pengembangan bisnis, di mana perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dalam suatu bisnis di dalam negeri, ini biasanya seringkali mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa pertimbangan yang mendorong mengapa suatu perusahaan melakukan atau terjun ke bisnis internasional tersebut. Di antaranya yang menjadi pertimbangan adalah memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain itu, produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang dipasarkan di dalam negeri ini mungkin sudah mengalami pada tingkat kejenuhan dan bahkan mungkin sudah mengalami pada tahap penurunan, sedangkan pasar di luar negeri justru sedang berkembang. Atau pertimbangan yang berkaitan dengan persaingan yang terjadi di dalam negeri kadangkala justru lebih tajam ketimbang persaingan yang terjadi di pasar luar negeri, sehingga ada potensi untuk mengembangkan ke pasar luar negeri. Selain itu, berkenaan dengan pengembangan pasar baru yang tujuannya adalah pasar luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah dibandingkan dengan mengembangkan produk di pasar dalam negeri. Dan tentunya berkenaan dengan potensi pasar internasional yang pada umumnya jauh lebih luas dibandingkan dengan pasar domestik. Selain pertimbangan tersebut,
berkenaan dengan pengembangan bisnis, ada dua alasan lain mengapa memasuki pasar luar negeri, yaitu untuk meningkatkan laba dan penjualan. Dan yang kedua yaitu melindungi pasar, keuntungan, dan penjualan. Hal ini maka dapat dilakukan dengan cara pengembangan ke pasar luar negeri. Terkait dengan investasi internasional atau investasi luar negeri, ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah investasi portofolio. Apa itu investasi portofolio? Yaitu pembelian saham dan obligasi untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Pembelian saham-saham biasa dilakukan di bursa saham dunia, di mana investor, baik individu maupun organisasi, dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar saham. Investor ini tidak berkaitan secara langsung dengan pengendalian perusahaan, tetapi mereka menanamkan sejumlah dana yang cukup besar dalam saham atau obligasi di negara-negara orang lain. Dan model investasi internasional yang kedua yaitu investasi langsung luar negeri atau FDI, Foreign Direct Investment, yaitu pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Investasi langsung di luar negeri ini mengikuti perdagangan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri lebih rendah dari sisi biaya dan risikonya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi investasi langsung di luar negeri. Faktor pertama adalah faktor penawaran. Hal ini meliputi biaya produksi, logistik, karakteristik sumber daya, dan akses ke teknologi. Faktor yang kedua yaitu faktor permintaan. Hal ini meliputi akses pelanggan, keunggulan pemasaran, pemanfaatan keunggulan bersaing, serta mobilitas pelanggan. Dan faktor ketiga yaitu berkenaan dengan faktor politik, di mana hal ini meliputi penghindaran hambatan perdagangan dan intensif pembangunan ekonomi. Inilah tiga hal yang mempengaruhi terhadap investasi langsung di luar negeri. Sedangkan berkenaan dengan alasan mengapa para investor itu cenderung mengambil alih perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan, ini disebabkan karena tiga alasan. Yang pertama adalah restrukturisasi perusahaan di negara asing. Ini menyebabkan manajemen memakai pertimbangan pasar, baik yang tidak memenuhi standar keuntungan manajemen maupun yang dianggap tidak berhubungan dengan bisnis utama perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan luar negeri ini tentunya ingin memperoleh akses yang lebih cepat di negara tersebut untuk kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan dibawa ke negara asalnya. Dan yang ketiga yaitu manajemen perusahaan asing merasa bahwa memasuki pasar internasional yang besar dan makmur akan lebih berhasil apabila mereka mencari nama-nama merek yang sudah terkenal. Sehingga dalam hal ini pilihannya lebih baik mengambil alih perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan daripada mendirikan perusahaan baru. Terkait dengan teori investasi internasional ini, ada tiga teori yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah teori keunggulan kepemilikan, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki aset bernilai yang menciptakan keunggulan bersaing dalam negeri dapat menggunakan ini untuk menerobos pasar luar negeri melalui investasi secara langsung. Dan teori yang kedua yaitu teori internasionalisasi, di mana teori ini mengatakan bahwa investasi langsung di luar negeri akan lebih mudah terjadi. Artinya produksi internasional akan terinternalisasi atau digabungkan
dalam perusahaan tersebut apabila biaya negosiasi, biaya pemantauan, dan biaya pelaksanaan suatu kontrak dengan perusahaan kedua ternyata cukup tinggi. Nah, teori yang ketiga yaitu teori gabungan Dunning, di mana teori ini memadukan keunggulan kepemilikan, keunggulan lokasi, dan keunggulan internalisasi untuk membentuk suatu teori tentang investasi langsung di luar negeri. Berbicara mengenai bisnis internasional tidak akan lepas dengan globalisasi, di mana istilah globalisasi ini memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Globalisasi ini merupakan proses untuk memperdalam dan memperluas hubungan dan saling ketergantungan antara negara-negara yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan bisnis internasional merupakan mekanisme untuk mewujudkan globalisasi tersebut. Globalisasi dimaknai sebagai pergeseran keadaan menuju perekonomian dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Di antara pergeseran tersebut itu terbentuk yang namanya globalisasi pasar. Globalisasi pasar ini merupakan penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda dan terpisah satu sama yang lain menjadi satu pasar global yang sangat besar, sehingga terjadi hilangnya penghalang atau batasan dalam melakukan perdagangan antar negara. Selain itu, pergeseran ini juga berdampak terhadap globalisasi produk, di mana globalisasi produk ini berhubungan dengan globalisasi produksi yang mengacu pada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas atau yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Terkait dengan globalisasi, ada karakteristik yang harus kita pahami mengenai globalisasi ini. Secara umum, karakteristik globalisasi adalah terjadinya peningkatan interaksi sosial budaya, meningkatnya hubungan dagang antar negara, dan meningkatnya permasalahan bersama. Kalau kita ngebahas secara detail apa saja karakteristik dari globalisasi ini, ada 12 poin, di mana yang pertama adalah penyebaran teknologi komunikasi dan informasi. Ini pastinya akan jaringannya lebih luas. Dan yang kedua, penurunan signifikansi teritorial yang berhubungan dengan masalah wilayah. Dan yang ketiga adalah penyebaran ilmu pengetahuan dan keterampilan serta ledakan partisipasi politik. Dan yang keempat, penyebaran kapitalisme global dan munculnya pasar global. Dan yang kelima, privatisasi sektor publik. Dan yang keenam, penyebaran budaya global. Yang ketujuh, penyebaran demokrasi. Yang kedelapan, munculnya masyarakat sipil global. Yang kesembilan, difusi kekuatan global. Dan yang kesepuluh adalah perubahan sifat kekerasan global. Dan yang ke-11, perubahan sifat keamanan. Dan yang ke-12 adalah peningkatan loyalitas pada identitas non-negara. Ini 12 karakteristik dari yang namanya globalisasi. Ada 5 kekuatan penggerak menuju yang namanya globalisasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan politis. Ini ada kecenderungan terhadap penyatuan dan sosialisasi komunitas global. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah berkaitan dengan teknologi, di mana kemajuan-kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi memungkinkan aliran gagasan dan informasi yang meningkat melewati batas-batas negara dan memungkinkan para pelanggan mempelajari barang-barang luar negeri. Internet dan komputerisasi jaringan memungkinkan perusahaan kecil bersaing secara global karena memungkinkan adanya aliran informasi yang lebih cepat tanpa memperdulikan lokasi fisik dari pembeli dan penjual.
Kekuatan penggerak berikutnya yang ketiga adalah pasar, di mana dengan mendunianya perusahaan-perusahaan mereka juga menjadi pelanggan-pelanggan global. Nah, mengetahui pasar dalam negeri telah jenuh juga membuat perusahaan-perusahaan mulai merambah pasar-pasar di luar negeri, terutama ketika para pemasar menyadari adanya suatu kesamaan selera dan gaya hidup pelanggan yang diakibatkan oleh meningkatnya perjalanan wisata, TV satelit, dan pemakaian merek global. Kekuatan yang berikutnya, yang keempat, adalah terkait dengan masalah biaya, di mana economic of scale untuk mengurangi biaya per unit selalu merupakan tujuan dari manajemen. Salah satu alat untuk mencapainya adalah dengan mengglobalisasikan lini-lini produk untuk mengurangi biaya-biaya pengembangan produksi dan persediaan. Perusahaan juga dapat menempatkan produksi di negara-negara di mana biaya produksinya akan lebih rendah. Dan kekuatan penggerak yang terakhir, yang kelima, untuk menuju globalisasi ini adalah adanya persaingan, di mana pesaing harus meningkat secara intensif agar perusahaan-perusahaan baru yang banyak berasal dari negara-negara berkembang dan industri baru yang telah memasuki pasar-pasar dunia di bidang permobilan dan elektronik ini akan mampu untuk melakukan yang namanya persaingan dalam industri globalisasi. Dalam melakukan globalisasi, maka manajemen suatu perusahaan harus memperhatikan 7 dimensi, di mana yang pertama adalah produk, yang kedua pasar, yang ketiga promosi, yang keempat memberi nilai tambah kepada produk, yang kelima strategi yang kompetitif, yang keenam penggunaan personil bukan dari negara asal, dan yang ketujuh memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Sehingga dengan memperhatikan 7 dimensi tersebut, perusahaan dapat melakukan persaingan secara globalisasi di pasar internasional. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.